Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di videonya Dinar Hair. Masih sama bintang tamu yang kayaknya gak akan pernah ganti-ganti ya, bakal dia terus. Dia gak punya orang lain lagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke, kali ini aku tuh kepikiran sesuatu yang kayaknya bakal bermanfaat banget buat yang nonton. Ada satu hal penting yang ternyata ini tuh dialamin sama banyak orang, terutama banyak rumah tangga di luar sana. Apa tuh? Apa itu? Tentang toxic relationship. Ini bahasannya ringan aja ya, maksudnya kita sharing ringan aja, jangan dibawa terlalu serius. Ini tuh jadi awal mulanya adalah ada salah seorang, saya pun sebetulnya nggak kenal dia siapa, tapi dia curhat gitu ya, curhat lewat WA ke saya. Dia bilang kalau misalnya, ya intinya dia cerita panjang lebar kalau misalnya dia itu suka dikasarin suaminya, bukan cuma verbal ya, tapi secara fisik juga. Jadi suaminya tuh kalau marah nggak segan-segan buat ngatain istrinya dengan kata-kata kotor, entah itu binatang, entah itu bego, tolol gitu ya, itu semuanya dikeluarin sama suaminya kalau lagi marah, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Jadi untuk hal-hal yang sepele tuh gampang aja gitu keluar si kata-kata kasar kayak gitu. Nah dia tuh pernikahannya baru berjalan sebentar banget kayaknya ya, entah setahun entah 2 tahun, apa kurang dari setahun gitu, aku lupa. Cuma yang jelas udah berasa kayak terlalu parah aja gitu buat dia. Sampai akhirnya dia pun ngalamin kekerasan fisik gitu, yang akhirnya ngebuat dia kabur dari rumah ke rumah temennya, dan dia nggak mau balik lagi ke rumah suaminya atau ke kontrakan ya bareng sama suaminya, ataupun ke rumah orang tuanya gitu. Kebayang nggak? Jadi kayak takut semuanya jadi tambah ribet aja gitu teh, kata dia gitu. Ke orang tua pasti ditanya-tanya, balik ke suami juga nanti ngalamin kekerasan lagi gitu. Terus kenapa sih aku ngalamin kayak gini, kata dia. Tapi yang lucu adalah ini yang jadi poin pentingnya ya, yang kadang aku juga bingung kenapa perempuan kayak gitu. Kenapa tuh? Kenapa? Karena setelah aku tanya, sebelum nikah udah tahu suaminya punya tabiat yang seperti itu. Hal ini udah terjadi sejak pacaran. Hal ini sudah terjadi sejak pacaran dan memang udah sering dikasarin sejak pacaran gitu. Terus akhirnya saya aneh kan. Jadi dari pacaran ya, udah sering dikasarin. Ya, udah toksik, dari pacaran tuh udah toksik. Terus nikah. Pas udah nikah lanjut dikasarin. Saya tanya gitu ya ke orangnya gitu, terus kenapa gitu ya, udah tahu laki-lakinya kasar, temperamen, tetap menikah lanjut. Dan jawabannya adalah mungkin karena cinta teh. To be honest ya, kalau cinta itu menyakiti kalian secara psikis dan fisik apalagi gitu ya, harusnya cinta itu udah harus dibuang dari hati kalian gitu. Cinta ke orang yang salah itu artinya. Tapi aku pikir dia salah ngartiin deh, mungkin yang dia rasa itu bukan cinta kali ya, karena pacarannya pun bertahun-tahun gitu loh. Jadi kayak keikat di satu orang yang sama dan dia nggak bisa pergi dari orang itu gitu, ngerti nggak? Kayaknya aku pernah ngalamin toxic itu, tapi nggak separah itu gitu ya. Maksudnya memang ada dulu waktu masih zaman jahiliyah. Sama siapa? Kita nggak lagi bahas itu, kita lagi bahas tentang toxic relationship. Salah bridging kayaknya. Memang ada satu kondisi yang kayaknya mengikat si perempuannya atau si laki-lakinya, kan bisa jadi yang perempuannya yang toksik ya, untuk tidak bisa lepas dari si orang ini gitu. Sampai akhirnya membawa dan menyeret si pasangannya ini sampai ke pernikahan. Dan entah kenapa di pernikahan yang seumur jagung itu, yang namanya cintanya jadi hilang. Dan aku pun nanya ya di WA, kenapa setelah nikah si cintanya jadi hilang gitu. Maksudnya kenapa pas pacaran masih tahan bertahun-tahun, tahan dengan sikap toksiknya.
pacarnya dia, tapi setelah menikah tidak tahan dengan toksiknya suaminya sendiri dan akhirnya memutuskan untuk bercerai gitu. Maksudnya yang jadi korbannya kan jadi si pernikahan tadi ya gitu maksud aku. Menurut Abi nih ya, kenapa bisa kayak Lah gitu? itu kan point of view perempuannya. Kalau point of view laki-lakinya, kalau misalnya ditoksikin sama Misalnya perempuan, kebalik gitu ya. misalnya Laki-laki kebalik, ditoksikin. iya. Yang paling logis sih alasannya adalah karena dia berharap dengan menikahi pasangannya itu tadi, dia bisa merubah pasangannya. Nah, bener, kayaknya itu. Jadi dia Ya, berharap seiring berjalannya waktu, seiring bertumbuhnya kedewasaan, hal-hal yang toksik tadi itu lama-lama memudar gitu. Dan akhirnya dia bisa menjalani relationship seperti yang dia impikan selama ini dengan orang yang dia cintai. Itu bener banget. Perempuan banget gak sih kayak gitu ya? Ya kan, kadang sebelum pernikahan tuh memang ada mindset dimana kita udah tahu nih parah-parahnya gitu ya. Sebelum masuk ke jenjang pernikahan tuh kita udah tahu nih orang nih nggak pantas buat jadi imam keluarga gitu ya maksudnya. Terus begitu begitu udah tahu tuh perempuan kadang suka naif gitu loh. Jadi kayak suka gak apa-apa lah nanti kalau udah masuk pernikahan juga aku bisa kok merubah dia dengan doa, dengan kasih sayang, dengan ya itu bener banget perempuan kayak gitu. Sebenarnya bahas ini tuh saya agak nggak sreg gitu ya. Kenapa? Karena menurut pikiran saya yang penuh dengan logika ya, semuanya harus logis gitu. Karena menurut saya ini tidak logis gitu. Dan begini ya, memantaskan diri sebelum pernikahan seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, itu dalam rangka ya, berikhtiar untuk mencari pasangan yang juga sedang berusaha untuk memantaskan dirinya agar mendapatkan pasangan yang sama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau toxic relationship artinya kan yang berharap hanya satu pihak gitu. Ini jadinya kayak bertepuk sebelah tangan gitu, yang berharap bahwa nanti mungkin setelah menikah saya bisa merubah dia menjadi lebih baik. Itu kan hanya pasangannya saja gitu, tapi pihak pasangannya kok bisa itu kan hanya dia saja berpikir seperti itu, tapi pasangannya apakah memikirkan hal yang sama? Enggak sih, enggak kan? Di situ letak kesalahannya gitu. Jadi tidak akan pernah tercapai target itu gitu ya. Saya mengutip kata-katanya Raditya Dika ya. Jangan menikah karena ingin merubah seseorang. Menikahlah karena kamu merasa diri ini tuh sudah pantas untuk menikahi seseorang yang menurut kamu itu orang tersebut tuh sudah sama-sama berjuang untuk memperbaiki dirinya. Jadi dua pihak ini tuh butuh komitmen dari kedua belah pihak gitu. Dari kitanya berniat untuk memperbaiki diri, pasangan pun sama, sehingga kita punya visi yang sama, motivasi menikah yang sama, sehingga saat nanti ada masalah di tengah pernikahan, kita udah punya visi yang sama, tinggal jalanin misinya apa untuk menjalankan visi yang sama tadi. Nah, kalau di awal aja ini cuma salah satu pihak yang berniat baik untuk merubah pasangannya misalnya, tapi pasangannya tidak ada pemikiran ke arah sana, ya visinya aja udah beda gitu. Jadi misi untuk menjalankan visi tadi nggak akan tercapai gitu. Aku setuju sih, berarti dan itu pun aku aminkan ya, maksudnya aku iyakan dalam hati bahwa emang nggak pernah bisa ngerubah pasangan tuh, merubah karakter. Betul. Mungkin bisa berubah ya, tapi biarkan dia berubah dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari kita gitu, ngerti nggak? Karena memang nggak bisa diatur-atur merubah manusia dalam waktu sekejap tuh nggak bisa. Kalau misalnya memang kamu mau menikahi orang yang temperamen, yang udah tahu dari awal ini orang temperamen, keras, kasar, toksik, omongannya nyakitin dan lain-lain, ya berarti pas masuk ke dalam jenjang pernikahan kamu sudah yakini diri bahwa kamu bakal kuat ngejalanin itu selama bertahun-tahun lamanya sama satu orang. Kalau misalnya udah tahu nggak kuat, udah tahu nggak akan bisa jalanin, dan udah tahu dia bukan orang yang baik, ya udah hentikan dari awal. Gitu loh. Maksudnya aku juga perempuan ya gitu, memang perempuan tuh makhluk yang perasa ya. Apa-apa tuh yang diduluin tuh perasaannya dulu gitu, apanya dulu. Nanti lakinya minta maaf,
luluh Luluh. lagi, nanti lakinya ngasih bunga iya lagi, ngasih coklat iya lagi. Tapi please gitu ya, untuk urusan pernikahan, untuk urusan apa ya, yang sakral itu gitu, berpikirnya pakai logika dulu, perasaannya disimpan dulu gitu. Karena nikah sama satu orang tuh nggak cuma sehari dua hari loh kalian tahan sama sikap kerasnya, sikap kasarnya, sikap ringan tangannya. Itu kan bakal kalian nikmatin selama berpuluh-puluh tahun Sampai mati bareng, malah. sampai mati sama dia gitu. Iya. Dan nggak bisa kan jadiin permainan ya, udah masuk 1 tahun, oh ternyata aku nggak kuat, oke kita cerai aja. Cerai. Ya masa kayak gitu. Terus kalau keburu hamil kayak gimana? Terus kalau keburu udah punya anak kayak gimana? Ya. Yang jadi korban siapa? Variabelnya Apalagi. makin banyak yang harus dipikirin, dan itu udah makin rumit lagi kalau udah kayak gitu. Dan gitu. banyak akhirnya gitu ya, perempuan atau para istri yang terjebak dalam pernikahan yang kayak gitu, yang toksik gitu ya, dengan sudah ada anak di tengah-tengah mereka, sehingga akhirnya ya udah jadi kayak kekunci, udah bener-bener ya udah mau nggak mau tahan sama orang ini gitu, karena udah ada anak dan tidak mau anaknya mengalami yang namanya broken home. Hmm. Walaupun Ya, sebetulnya betul. dipertahankan juga jadinya broken ya. Bukan. Iya gak sih? Saya sering dengar gitu, sering dengar dan sering baca juga gitu, bahwa alasan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang sudah sangat toksik ini tetap mempertahankan pernikahan itu untuk menyelamatkan anak ya. Jadi kalau misalnya mereka sampai cerai, anak-anak masa depannya itu dipertaruhkan gitu ya. Cuma ini menurut saya pribadi ya, bahwa anak yang berkualitas itu lahir dari keluarga yang berkualitas gitu. Jadi ketoksikan ini apa? Ketoksikan ini Ketoksikan. Ya idenya apa ya? Tolong saja saya gitu. Apa ya? Jadi ketoksikan ini itu tuh tidak akan bisa mendidik anak menjadi anak yang berkualitas. Jadi anak macam apa yang mau diselamatkan kalau kalian berduanya toksik? Keluarganya sendiri udah nggak rukun, udah sakinah mawadah warahmahnya itu udah nggak ada. Jadi nggak bisa gitu kalau menurut saya pribadi ya. Jadi buah si malakama ya, betul. dipertahanin hancur. Nggak dipertahanin juga ya sama hancur juga. Makanya dari awal harusnya gitu. Jadi harus dari awal itu harus benar-benar berkomitmen ya. Selain Ini apa? perempuan tuh biasanya kayak gini nih, sering banget aku temuin. Kenapa? Kayaknya dia emang udah jodohnya aku deh teh, udah mentok. Kayaknya emang, aku juga ngerasa kalau aku tuh agamanya juga nggak bagus-bagus amat. Aku juga ngerasa kualitas aku juga nggak bagus-bagus amat. Ya udahlah, kayaknya aku bakal terima dia apa adanya. Padahal gitu ya, kriteria calon pendamping yang ada di hidupnya sekarang itu bahkan tidak memenuhi kriteria standar gitu, ngerti nggak? Dia tuh udah tahu bahwa si orang ini tuh kalau misalnya jadi imam keluarganya, jadi imamnya dia, ini tuh bakalan parah gitu. Orang ini tuh nggak akan bisa, orang ini tuh nggak akan mampu. Dia tahu. Dia tahu, tapi pada akhirnya dia ngerasa bahwa ya udahlah, aku terima apa adanya aja karena aku juga kayak gini. Standarnya dia yang diturunin akhirnya. Standarnya dia yang akhirnya diturunin. Dan yang aku temuin lagi di kasus lain, ketika pada awalnya udah kayak gitu ya, pasti itu di tengah jalan tuh ada kalimat-kalimat penyesalan gitu yang keluar dari si mulut perempuannya. Dan itu tuh nggak cuma sekali dua kali ya. Entah kenapa ya, aku juga nggak ngerti kok orang-orang pada curhatnya ke aku. tapi jadi insight-nya terbuka gitu, dari case by case, dari curhatan-curhatan yang masuk tuh jadi kayak ada satu puzzle yang tersusun gitu. Akhirnya aku terpikir bahwa oh ternyata toxic relationship tuh separah ini ya gitu, ketika dialami dalam satu keluarga. Jadi Speechless. berat yang membahas masalah ini tuh berat gitu. Contoh kita berdua. Kita merasa bahwa pernikahan kita ini bukanlah toxic relationship ya. Tapi kalau boleh jujur ya, kalau misalnya kita saling tanya satu sama lain ya, pernah nggak selama kita menikah merasa ada penyesalan gitu? Aduh, ini orang ini misalnya Umi, aku pernah gitu merasa, aduh, kenapa sih harus nikah?
Tanya aku dari itu. Pernah? Pernah. Ya sama. Sama. Jadi bukan berarti ya harus bikin sebuah pernikahan, sebuah keluarga yang sempurna tanpa ada penyesalan, bukan ya. Kita berdua pun ya satu sama lain ada hal yang merasa bahwa aduh nyesel. Penyesalan itu ada, gitu. kenapa sih gitu ya. Orang ini tuh kayak gini, nggak bisa berubah dari dulu gitu ya. Kok sifat buruknya nya tuh she minute gitu ya. Ya karena emang tadi yang di awal loh, akhirnya aku sampai pada kesimpulan bahwa memang nggak bisa merubah suami, nggak bisa. Betul ya. Ya selainnya itu tadi juga gitu ya, saya ingin menekankan bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna gitu. Setiap pasangan punya masalahnya masing-masing, punya penyesalannya masing-masing. Iya. Nah kuncinya di sini ya, seberapa jauh setiap masing-masing pasangan tadi mau menerima, yang pertama ya, mau menerima kekurangan pasangannya tadi, dan yang kedua mau berkomitmen sama-sama untuk memperbaiki diri masing-masing ya, bukan merubah pasangan masing-masing tapi memperbaiki diri masing-masing sehingga kita bisa tetap lanjut menjalankan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi gitu ya. Nah, kasus toxic relationship ini yang tadi saya sudah katakan di awal gitu ya. Dari awal ya pasangan ini sudah saling mengetahui gitu ya. Sudah saling mengetahui bahwa pasangannya ini tuh wah ragu gitu ya. Takut gitu ya. Wah, ini udah saling tahu bahwa mereka tuh nggak work together gitu, berarti saling menyakiti satu sama lain gitu lah. Dan mereka tetap lanjut ke jenjang pernikahan, terus maju. Nah, efeknya apa? Yang rumah tangganya adem ayam pun ada konflik yang harus diselesaikan, ada penyesalan masing-masing. Yang adem ayam, apalagi yang toksik gitu. Jadi kalau ini tetap diteruskan ya, ini efeknya menurut saya pribadi ya, efek dari toxic relationship ini bukan hanya meretakkan hubungan keluarga kalian saja, tapi hubungan keluarga besar kalian berdua dan psikis juga mental kalian. Nah, sekarang masuk ke pencegahan deh. Gimana caranya? Ini kan udah ya, maksudnya udah, kalau misalnya udah terlanjur kan ya udah mau gimana gitu kan, pilihannya antara dua, apakah kamu mau mempertahankan ataukah tidak gitu ya. Kalaupun tidak mempertahankan ya sudah, itu kan namanya emergency exit ya, yang memang udah Allah sediakan bahwa ya perceraian Allah benci, tapi memang dibolehkan gitu dalam Islam kalau memang pernikahan itu sudah tidak ada kebaikan di dalamnya. Mau dipertahankan juga ya silahkan lah, itu pilihannya masing-masing. Cuma sekarang kita mundur lagi ke pencegahan gitu. Itu kan yang tadi jelas case-nya adalah pacaran ya, dia udah saling mengetahui satu sama lain. Nah ini yang ta'aruf nih yang jadi masalah. Gimana caranya mengetahui si calon ini toksik apa tidak dalam kondisi ta'aruf yang kita tidak bisa saling mendalami satu sama lain. Susah. Bisa nggak sih kira-kira? Susah sih. Kita dulu ta'aruf. Kita nggak bisa dibilang ta'aruf juga, karena udah saling kenal satu sama lain. Kenal juga ya. Dari kecil aja udah tetanggaan. Gini, paling ya, yang bisa kita lihat ya, untuk misalnya perempuan mau mencari laki-laki calon suaminya gitu. Nah, calon suaminya ini bisa dilihat ya, banyak yang bilang bahwa perlakuan laki-laki ke ibunya itu akan mencerminkan perlakuan dia kepada istrinya. Itu yang pertama. Jadi bisa nanya ke ibunya langsung ya, gimana sih sebenarnya orang ini tuh dari kecil sampai sekarang gitu ya, tabiatnya gimana, kebiasaan buruknya apa gitu, apakah masih bisa ditoleransi saat nanti sudah menikah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara terdekatnya. Ini juga bisa menjadi tolak ukur ya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Lebih bagus lagi kalau misalnya ada saudara perempuan gitu. Jadi bisa melihat gitu bagaimana sih cara dia sebenarnya saat sedang ada masalah di keluarga dia, terus apalagi masalahnya sama saudara perempuannya tadi, apa sih yang dia lakukan gitu. Kalau misalnya saya sama kakak saya, kebetulan kakak saya perempuan semua gitu ya. Ya kalau berantem ya kita gebuk-gebukan gitu ya. Gebuk-gebukan gitu ya. Terus akhirnya diomelin sama orang tua ya. Tapi setelah itu kita berdamai dan nothing, ya udah gitu, saling memaafkan gitu. Jadi baku hantamnya saat berkelahi saja, setelah itu selesai saling memaafkan gitu. Nah,
ada juga orang yang sudah terlihat toksik itu memang dari keluarganya sendiri sudah mengamini gitu bahwa wah, mohon maaf Walaupun kadang nih. keluarga tuh suka nutupin juga sih. Ada Intinya mah yang pintar-pintar nutupin. untuk menyelidiki aja lah ya gitu. Gimana caranya sih kita bisa tahu caranya si laki-laki ini mengendalikan amarah gitu itu. Atau yang ketiga dari lingkungan sekitarnya, bisa dari teman dekatnya atau lingkungan apa tempat kerjanya, lingkungan sekolahnya, teman-teman sekolahnya atau teman-teman bermainnya, itu juga bisa gitu ya. Intinya gini, kalian kan ingin mencari pasangan nih ya, pasangan untuk nikah gitu. Jadi effortnya memang harus lebih gitu, lebih untuk menyeleksi. Sabar lah, jangan Betul, buru-buru. sabar juga ya untuk menyeleksi siapa sih calon pendamping terbaik untuk masa depan kalian dan masa depan dia juga pasangan gitu. Jadi ini tuh satu kesatuan gitu, suami istri itu satu kesatuan, satu keluarga. Jadi harus satu visi agar tadi ya sakinah mawaddah warahmahnya itu bisa tercapai. Tuh. Pause dulu, nangis. Yang mana ini? Enggak. Oke. Jeng jeng. Jeng. Mohon maaf nih ada bintang tamu ya. Bangun. Bangun tidur. Apa? Nah, itu yang ketiga tadi ya. Tapi juga ada lagi yang keempat. Yang keempat adalah kalau misalnya emang udah tahu gitu ya pasangannya ada indikasi bakalan toksik gitu ya, pasangannya kasar, dan kita udah bener-bener ya tahu betul kalau tabiatnya tuh memang karakternya keras seperti itu dan gak akan kuat gitu ya, yakin ke diri sendiri kalau gak akan kuat ngadepinnya, ya udahlah, jangan dipaksain gitu ya, jangan ngorbanin pernikahan yang suci itu loh, nanti malah ternodai gara-gara kebodohan kita sendiri gitu. Kalian nggak berhak lah digituin sama orang lain. Bayangin disayang sama orang tua dari kecil, dielus-elus, dipukul aja nggak pernah, dicubit aja nggak pernah sama bapaknya sama ibunya. Begitu nikah disiksa, dikata-katain, dipukulin. Bayangin lah perasaan orang tua kalian tuh kayak gimana nanti begitu tahu gitu ya ternyata anaknya kayak gituin gitu sama suaminya sendiri. Aduh, aku sih gitu ya ngebayangin kalau anakku digituin, ya ampun, gak akan ikhlas lah. Gak akan ada orang tua yang nerima anaknya digituin. Saya ingat ya, hal yang paling saya ingat waktu saya menikahi istri saya ini, almarhum bapak mertua saya ini tuh dulu mewanti-wanti gitu ke istri waktu saya. Beres akad nikah ya. Iya, beres akad nikah dia ngomong ke istri saya gitu ya. Nong, kan panggilannya Jenong ya, jadi Nong. Non, kadang non. Iya. Kalau suami kamu berani main kasar, main tangan sama kamu, bilang sama bapak. Artinya apa gitu ya? Bapak mertua saya itu nggak pernah main fisik sama istri saya gitu ya. Beliau tuh keras banget ya, kalau ngomong juga wah gitu, kadang keras banget gitu kalau ngomong. Tapi yang namanya nyubit aja setitik aja gitu ke badan aku nggak pernah sekalipun, sama sekali gitu. Makanya pas mau nikah tuh itu gitu ucapannya tuh, kalau suami kamu berani main tangan sama kamu, katanya bilang sama bapak. Ngomongnya juga sambil keras gitu, pakai emosi gitu ya, bener-bener dari hati ngomong. Bahkan pas setelah akad juga diulang lagi gitu ngomong ke suami. Kalau udah dok, katanya kalau udah enggak seret, kalau udah nggak suka lagi sama Adin, katanya gitu, balikin baik-baik ya. Betul. Pengen balikin baik-baik ke orang tua. Artinya apa ya? Orang tua manapun tidak ingin anaknya jadi korban kekerasan, apalagi kekerasan ini datang dari pasangannya gitu. Sayangin diri kalian sendiri lah. Banyak orang lain yang lebih worth it, banyak orang lain yang lebih berpendidikan, lebih bisa mengontrol emosi, lebih soleh, lebih segala-galanya. Makanya aku suka bilang, jangan ketika jadi gini, suka banyak yang ngomong udah takdir kali teh aku nikahnya sama dia, padahal belum nikah. Padahal yang ngomong tuh belum nikah gitu. Aku tuh suka jadi apa sih maksudnya gitu ya, belum takdir dong kalau belum akad nikah, betul gak? Setelah terjadi akad nikah, sudah ijab sama wali gitu ya, sama orang tua kamu, baru itu yang namanya takdir, dia udah suaminya kamu. Tapi kalau sekarang berarti kan masih ada di ranah ikhtiar. Kalau sebelum nikah, kalau masih di ranah ikhtiar berarti kalian masih punya pilihan penuh
mau iya apa enggak itu masih ada di tangannya kalian gitu. Jadi ya udah pilih aja enggak kalau misalnya memang dia nggak layak buat jadi suaminya kamu, nggak layak buat jadi imam keluarga, nggak layak buat jadi ayah dari anak-anaknya kamu gitu. Pakai logika lah, kalau udah masuk ke jenjang pernikahan tuh kayaknya logika lebih penting buat dikedepanin ya daripada cuma sekedar perasaan doang. Kalau menurut aku. Karena saya juga yakin sih ya, kalian yang nonton video ini juga pasti sering melihat berita gitu ya, atau baca-baca pengalaman pribadi orang lain gitu, atau bahkan ada teman dekatnya, saudara dekatnya yang mengalami gitu kan, betapa pilunya kehidupan mereka ya, dengan pasangan yang toksik gitu ya, yang sehari-harinya tuh kayak neraka aja gitu. Pernikahan yang seharusnya bahagia gitu seharusnya ya, tentram, saling melengkapi. Kan sakinah mawaddah warahmah itu kan artinya ada tentram, ada cinta gitu kan. Kalau misalnya udah nggak ada, ya ngapain gitu loh. Kadang aku suka gregetan sendiri jadinya. Jadi memang tadi ya di awal, sebelum, kalau yang konteksnya sebelum menikah ya, kalian harus tegas ya, bilang no pada pasangan yang toksik, yang ada indikasi bahwa dia akan menjadi pasangan yang toksik, yang ada histori ya, dan sampai sekarang belum ada perubahan berarti bahwa dia ini adalah pasangan yang akan menyengsarakan kalian berdua nanti ke depan. Itu harus say big no ya. Nah, bagaimana kalau yang sudah menikah gitu ya, dan kalian merasa bahwa kayaknya udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki gitu ya, dua-duanya udah sama beda pendapat gitu ya, mana toksik lagi, mana kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Saya rasa sih ya, perceraian itu bukan hal yang tabu gitu, bukan hal yang buruk gitu ya, karena kalian tuh juga berhak untuk hidup bahagia. Emergency exit lah bahasanya ya. Emergency exit. Jadi pintu darurat aja yang benar-benar udah darurat banget gitu. Tapi kalau misalnya dirasa, kalau misalnya karena memang itu pilihan penuh kalian kan ya sejak awal, lalu ngerasa bahwa oke lah nggak apa-apa, jalanin aja, mungkin memang Allah maunya kayak gini ya udah gitu ya, berarti memang itu pilihanmu. Cuma kalau sarannya dari kami sih gitu ya kalian lebih berharga lah dari itu gitu. Saya bahkan pernah dengar cerita gitu, dari teman saya bahwa setelah keluar dari ruang sidang KUA ya, kantor urusan agama untuk perceraian ya, si teman saya ini sama keluarganya party gitu, merayakan, syukuran gitu, karena masyarakat kita kan memandang bahwa perceraian itu adalah hal yang buruk gitu, hal yang salah gitu. Nah, mereka ingin menunjukkan gitu bahwa setelah menikah dan mendapatkan pasangan yang toksik dan memutuskan untuk bercerai, keluar dari ruang sidang mereka merayakan gitu, karena ada karena sampai segitunya saking bahagia udah lepas gitu, bahagia gitu. Karena you deserve to be happy. Walaupun memang ya perceraian tuh ya itu tadi lah, dibenci memang sama Allah gitu, tapi ya dibolehkan. Cuma ya cari jalan keluar yang paling baik lah. Kalau memang suaminya ada niatan untuk berubah dan kalian mau menunggu gitu ya dengan sabar, ya mangga, semoga nanti dapat hasilnya gitu ya, dapat hadiah gitu dari Allah yang mudah berubah. Cuma balik lagi ke awal gitu, ketika kalian memutuskan buat menikah, jangan pernah berpikir bisa merubah pasangan, apapun itu ilangin dulu yang ada di kepala. Aku yakin aku bisa merubah dia, padahal dia preman gitu ya misal. Aku yakin aku bisa merubah dia, padahal dia tukang selingkuh, dia suka berzina dan lain-lain. Terus kalian ngerasa dengan kesolehan yang aku punya, aku pasti bisa ngebuat dia jadi soleh juga. Enggak, dear. Nggak akan bisa merubah karakter orang tuh. Kamunya bakalan capek nanti pas nikah gitu. Mending kalau mau memutuskan nikah dengan satu orang yang udah kamu pilih, ya udah terimain dia apa adanya. Pas udah ijab kabul terucap tuh ya itu orang itu dengan karakternya yang bakal hidup sama kamu selama bertahun-tahun lamanya. Dan ya tadi jangan pernah ngarep bisa merubah dia, karena karakter itu susah buat dirubah. Makanya dipilih dengan sebaik mungkin, sehati-hati mungkin, apalagi untuk yang belum sempat menikah ya. Ini kesempatannya bagus untuk
menyeleksi ya dengan lebih hati-hati lagi calon pasangan kalian itu sebenarnya ada potensi untuk menjadi toksik kasih ke depannya gitu ya. Apalagi doa lah ya sama iya, Allah. berdoa juga sama Allah. Mudah-mudahan pilihannya nggak salah. Betul, mudah-mudahan tidak salah. Ya mungkin itu saja ya. Sebenarnya cukup berat sih ngomongin masalah ini ya di video kali ini. Tapi kami merasa bahwa cerita-cerita ini tuh sering banget datang ya, apalagi ke DM-nya istri saya gitu. Serius. Ya, dan kami rasa kami harus speak up tentang hal ini gitu. Karena apa yang kami sampaikan ini mungkin juga akan merasa iya apa sih kok gini solusinya gitu, mungkin juga akan merasa asing di telinga kalian gitu. Tapi kami ulangi lagi sekali lagi bahwa kalian berhak untuk bahagia, dan tidak hanya dengan satu orang yang itu aja gitu yang toksik itu aja, enggak gitu. Kalian punya hak untuk meninggalkan dia, dan kalian punya hak untuk memilih hidup kalian untuk lebih bahagia lagi. Masih ada di ranah ikhtiar, masih bisa bener, Allah tuh masih ngasih hak prerogatif yang full ke kita, apakah mau dilanjut atau enggak gitu. Udah pilih dengan logika yang paling benar. Betul. Tuh. Jangan lupa ikhtiar dibarengi dengan tawakal, berdoa sama Allah, berdoa sama orang tua, minta doa orang tua yang insya Allah manjur. Doa orang tua. Proud. Dari tadi mukanya susah mau buat senyum gitu, soalnya kalau ngomongin masalahnya itu jadi ingat cerita-ceritanya tadi gitu ya. Aduh, miris banget gitu ya. Ada yang cerita sambil nangis-nangis, ada yang cerita datang ke aku badannya udah lebam-lebam, dan itu real story, badannya udah biru-biru. Ada yang wah udah habis. Ada yang pakai benda segala loh disakitin sama suaminya tuh ya, ada pisaunya lah, aduh ngeri banget. Makanya ini pesan ya buat kalian sekali lagi sebelum ditutup videonya, sayangi diri sendiri, jangan permainkan institusi pernikahan yang sakral dari Allah gitu ya, dijaga. Kita disayangi sama orang tua kita sebaik mungkin dari kecil, jadi juga kita harus menyayangi diri kita sendiri sampai bila-bila. Apa sampai bila? Sampai pindah keluar. Sampai nanti maksudnya. Itu pesan terakhir dari Bapak. Pesan terakhir ya, karena mayoritas cerita yang datang ke istri saya ini yang toksiknya itu justru suaminya. Ya. Untuk para suami yang menonton video ini, tolong ya, mengasari wanita itu tidak membuat Anda lebih jantan gitu ya, dan justru malah terlihat pengecut gitu ya, dan banci, karena wanita yang Anda sakiti itu tidak akan melawan, kalaupun melawan tidak sebanding gitu, tidak seimbang, karena ya tadi gitu ya, kalian itu kepala rumah tangga ya. Justru peran penting ya yang mengatur nahkoda keluarga itu ada di tangan suami ya. Jadi tolong buat yang masih toksik ya, apalagi sampai melakukan KDRT sama istrinya ya, tolong, itu tuh adalah tindakan yang paling pengecut dari seorang laki-laki. Closing yang sangat mantap. Tolong hentikan ya. Benar. Kalau tidak sanggup untuk menghentikan ya, tinggalkan saja itu pasangannya. Pasangan Anda itu berhak untuk hidup lebih bahagia tanpa kalian yang toksik itu. Kalian yang tidak mau berubah. Yang hanya beraninya tuh sama perempuan gitu ya, mukul, ya, ngomong kasar gitu ya, sampai lebam-lebam gitu ya. Ini itu ibu dari anak-anaknya juga loh ya. Dan kalian pun pasti punya ibu gitu, punya orang tua. Bayangin kalau orang tua kalian digituin gitu. Ibu kalian digituin gitu. Ini serius ya. Jadi ya mungkin gak semua orang menerima apa yang kita sampaikan sekarang gitu ya. Mungkin ada yang kontra juga. Silahkan, itu hak kalian. Ya, nanti ada yang bilang apa cerai itu nggak boleh. Betul. Dan lain-lain gitu ya. Silahkan, itu hak ya, itu hak kalian. Kalau emang masih ingin mempertahankan rumah tangganya, bagus ya. Silahkan, usahakan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan rumah tangga kalian. Setuju. Tapi kalau yang sudah merasa bahwa hidup kalian akan lebih baik tanpa dia, putuskan sekarang juga bahwa kalian berhak untuk hidup bahagia. Itu saja ya. Oke, terima kasih atas topik yang sangat berat hari ini.
segitu ngobrol-ngobrolnya, mudah-mudahan manfaat buat kalian dan ngasih kekuatan buat yang mungkin ngalamin hal yang sama kayak yang tadi aku ceritain. Kalian kuat, kalian hebat, kalian berhak untuk bahagia. Pilih pilihan yang terbaik untuk kalian, jangan lupa libatkan Allah. Oke. Dadah, makasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.